back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan video Madam dan sudah support Madam melalui like, subscribe, dan komen. Madam ucapkan terima kasih banyak. Video kali ini Madam akan membahas 7 destinasi wisata Kota Gorontalo yang wajib dan patut kalian kunjungi bila kalian berwisata ke Gorontalo. Jangan skip, jangan diakhiri video ini karena banyak informasi mengenai seputaran tempat wisata, jarak tempuh, transportasi yang akan kalian gunakan, serta biaya yang harus kalian keluarkan. Tips yang akan Madam bagikan kali ini bila kalian tidak memiliki teman atau rekan ataupun saudara yang ada di Kota Gorontalo, kalian wajib untuk merental mobil bila kalian akan bepergian 1 hari full. Biasanya harga rental mobil itu 500.000 sudah include dengan driver dan bensin. Benteng Otanaha. Benteng Otanaha ini adalah tempat wisata yang wajib kalian kunjungi pada saat kalian berada di Gorontalo. Benteng Otanaha ini adalah saksi Gorontalo melawan bangsa Portugis pada masa itu. Objek wisata ini bersebelahan dengan Danau Limboto. Otanaha berasal dari 2 suku kata yang berarti Ota adalah benteng dan Naha adalah nama raja dari Raja Ilato yang menemukan benteng tersebut. Untuk mencapai Benteng Otanaha, kalian harus mendaki 351 anak tangga untuk mencapai posisi puncak tertinggi dari Benteng Otanaha. Salah satu keunikan dari Benteng Otanaha adalah batu yang menjadi bahan utama untuk pembuatan atau pendirian direkatkan dengan putih telur burung maleo. Burung maleo sendiri adalah burung endemik yang hanya ada di Sulawesi. Untuk sampai ke Benteng Otanaha, kalian cukup menggunakan motor atau mobil maupun bentor dengan mengeluarkan biaya 35.000 bila kalian menggunakan bentor. Kedua adalah wisata Botubarani Whale Shark. Siapa sih yang tidak ingin berwisata dengan hiu paus? Nah, di Gorontalo sendiri kalian bisa berwisata dengan hiu paus dengan biaya yang sangat murah. Karena satu, lokasi wisata cukup dekat dengan Kota Gorontalo. Kedua, biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Ketiga, transportasi yang digunakan juga cukup mudah. Kalian bisa menggunakan bentor. Sekali jalan kalian bisa membayar 50.000. Sesampainya di Botubarani, kalian bisa membeli 1 kantong plastik kulit udang untuk memancing agar whale shark-nya bisa mendekati ke perahu kalian. Lalu kalian bisa menyewa perahu yang sudah disediakan oleh nelayan-nelayan di situ. 1 perahu bisa diisi dengan 2 orang, harganya 15.000. Tidak sampai 5 menit dari bibir pantai ke tempat whale shark, kalian bisa menaburkan kulit udang dekat perahu kalian, lalu sambil memanggil nama-nama dari hiu paus. Tidak lama kemudian, beberapa ekor hiu paus pasti akan bermunculan. Dan bila kalian ingin bermain-main dengan hiu paus, saya sarankan untuk kalian membawa kacamata renang atau peralatan menyelam. Nah, satu informasi penting yang saya akan sampaikan kepada kalian yaitu jangan pernah memegang badan dari hiu paus. Dan jangan kalian takut, hiu paus ini walaupun namanya hiu, dia tidak memakan manusia. Makanan hiu paus hanyalah plankton-plankton kecil atau kulit-kulit udang. Makanya untuk memancing hiu paus ini keluar, kita harus membeli kulit udang yang disediakan oleh warga sekitar. Just let it go. Your struggles won't remain, and I say, hey yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me, hold on to me, hold on.
berikut adalah Pulau Saronde. Kalian wajib ke Pulau Saronde bila mana kalian berkunjung ke Gorontalo. Dengan hamparan pasir putih dan laut yang biru, kalian akan dimanjakan pada saat kalian sampai di Pulau Saronde. Pulau yang memiliki pasir putih dan air yang begitu jernih selalu menawarkan keindahan dan selalu mengajak kalian untuk kembali lagi ke Pulau Saronde. Sebut saja tradisi Pulau Saronde yang akan memanjakan kalian bila mana kalian berwisata di situ pada bulan Juli. Festival ini biasanya diadakan oleh warga setempat, yaitu lomba adu cepat ketinting untuk mengelilingi pulau-pulau yang ada di dekat Pulau Saronde. Di festival kali ini, wisatawan bisa bercengkrama dengan masyarakat lokal dan mencicipi makanan-makanan khas yang akan disajikan pada saat wisata atau festival Saronde. Buat kalian yang ingin menyelam di sekitaran Pulau Saronde, kalian wajib membawa kacamata renang ataupun sunblock. Di pulau ini juga kalian bisa menyewa koteks dan bisa makan malam bersama dengan pasangan kalian maupun keluarga kalian. Untuk menjangkau Pulau Saronde, kalian wajib untuk menggunakan mobil dari kota Gorontalo ke Teluk Kuandang. Nah, perjalanannya sekitar 3 jam. Nah, setelah itu sampai di Teluk Kuandang, kalian akan disediakan tempat parkir untuk menitipkan mobil kalian. Lalu kalian melanjutkan dengan kapal besar. Perjalanannya itu sekitar kurang lebih 45 menit dan biaya untuk menyewa kapal tersebut sekitar kurang lebih 200 sampai 250 ribu untuk 10 sampai 15 orang. Selanjutnya adalah wisata religi Bubohu. Wisata religi Bubohu atau Bongo adalah sejarah peradaban Islam yang ada di Gorontalo. Di sini kalian akan dimanjakan oleh kekayaan budaya yang ada di Gorontalo. Dan jangan kaget bila mana kalian berkunjung di sini, kalian akan disambut dengan burung-burung merpati yang begitu ramah kepada kalian. Di lingkungan Bubohu terdapat pemandangan barisan Wambohe. Wambohe itu adalah gubuk-gubuk khas Gorontalo. Ada juga bangunan kayu yang berbentuk toyopo. Toyopo tersebut adalah bangunan untuk menyimpan kue-kue pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalian juga di situ bisa melihat masjid yang dijuluki sebagai Masjid Walima Emas. Jarak tempuh dari kota Gorontalo ke wisata religi memakan waktu 35 menit dan kalian harus menggunakan mobil atau motor, jangan menggunakan bentor soalnya terlalu jauh, lalu lokasinya agak menanjak. Dan bila mana kalian ke sana, kalian tidak perlu membayar apapun. Selanjutnya adalah Taman Laut Olele. Taman Laut Olele berada di Kabilabone. Jarak tempuh dari kota Gorontalo ke Taman Wisata Olele kurang lebih 35 menit menggunakan motor dan sekitar 40-45 menit bila menggunakan mobil. Bila mana kalian ingin snorkeling di sana, kalian wajib membawa peralatan snorkeling ataupun kacamata renang. Karang yang berwarna-warni dan beragam akan menyambut kalian bila mana kalian ingin bersnorkeling di Taman Laut Olele. Selain itu, Taman Laut Olele mempunyai koral-koral yang begitu unik dan cocok untuk buat kalian yang pecinta fotografi makro. Selanjutnya adalah Rumah Pendaratan Bung Karno. Tempat ini wajib kalian kunjungi bila kalian berwisata ke Gorontalo.
Museum Pendaratan Soekarno ini tepatnya berada di Desa Iluta, Kecamatan Batuda. Sudah setengah abad berdiri, ternyata Soekarno-Hatta ini pernah mendaratkan pesawat amfibi. Pada saat itu, misi Soekarno-Hatta adalah mempertahankan Gorontalo agar tidak terlepas dari wilayah NKRI. Di dalam rumah Soekarno ini banyak sekali foto-foto Bung Karno, peninggalan-peninggalan Bung Karno, figura-figura, lalu uang-uang kertas pada zaman dahulu menempel bagus di dinding. Bagi kalian yang ingin pergi ke Museum Rumah Pendaratan Soekarno, kurang lebih 30 menit kalian akan menempuh waktu dengan motor maupun bentor. Waktunya jalan-jalan, fams. Kita ke Maldives, salah satu tujuan wisata dunia yang keren abis. Pasti butuh biaya gede banget tuh kalau mau ke sana. Nggak usah jauh-jauh deh. Keindahan alam Maldives juga ada di Provinsi Gorontalo di sekitar Teluk Tomini. Namanya Pulau Cinta. Yang terakhir adalah Pulau Cinta. Pulau Cinta dikenal dengan Maldives-nya Indonesia. Ya, daripada kalian jauh-jauh untuk keluar negeri sana, mending kalian ke Gorontalo untuk menikmati Maldives-nya Indonesia. Hanya dengan biaya murah, kalian sudah bisa untuk wisata seperti di Maldives sana. Cinta tenang saja karena di sana ada resort dan boleh kalian untuk bisa makan malam bersama keluarga ataupun pasangan kalian. Biaya yang ditawarkan adalah 3.750.000 pada saat ini. Saya kurang tahu juga kalau mungkin ada perubahan harga. Nanti akan saya update ya. Jarak tempuh dari kota Gorontalo ke Pulau Cinta adalah 3 jam. Dari kota Gorontalo kalian harus ke Teluk Bualemo selama kurang lebih 3 jam. Nah, dari Teluk Bualemo kalian harus menaiki speedboat. Ya, kurang lebih speedboat itu bisa menampung 10 sampai 12 orang dalam jangka waktu tempuh yaitu 15 menit untuk sampai ke Pulau Cinta. Sesampai di Pulau Cinta, kalian akan dimanjakan dengan pasir putih dan keindahan birunya laut, serta koteks-koteks yang begitu baik dan bersih. Sekian informasi dari Madam tentang 7 wisata yang ada di kota Gorontalo. Bila kalian akan berkunjung ke Gorontalo atau yang memasukkan Gorontalo sebagai list destinasi kalian, kalian wajib untuk mengunjungi 7 destinasi yang sudah Madam infokan. Madam butuh support kalian dengan cara like, subscribe, dan komen channel YouTube Madam ini. Biar Madam lebih semangat lagi buat informasi-informasi mengenai kota Gorontalo. Ya, siapa tahu kota Gorontalo masuk di list liburan kalian. Sampai jumpa dan salam dari Timur Indonesia.